Ada beberapa yang langsung cerita ke aku ya, selain menulis itu sebagai, proses untuk healing, termasuk juga ketika dia membaca tulisan orang. Dan ternyata dari peserta itulah kita tahu menulis itu bisa menjadi ajang untuk self healing. Karena menulis itu, bisa orang bisa mengetahui diri sendiri, mengenali diri sendiri, mengenali masalah-masalah, mungkin amarah, kekecewaan, sesuatu yang belum tercapai, dan banyak hal yang itu belum bisa keluar. Akhirnya dengan menulis dia bisa mengungkapkan gitu. Makanya dibilang sebagai legacy tadi, itu menulis itu kalau nggak ditulis, semua pengalaman seindah apapun dari seseorang itu akan hilang. Kita on biasa. Kita on biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di podcast Kita Orang Biasa bersama saya Qadariyah, dan kali ini kita akan membahas tentang menulis terkait dengan healing dan legacy. Apa dan bagaimana itu dan sejauh mana itu bermanfaat bagi healing kita, maka sudah bersama kita Bu Erlik Isfandiari. Apa kabar Bu Erlik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kodar. Kabar Sehat ya Bu? baik, Baik, alhamdulillah alhamdulillah. sehat. Sedang sibuk apa nih Bu hari ini, saat ini? Aku akhir-akhir ini di bidang parenting ya, karena expertise-nya di situ. Jadi hari-hari kalau nggak nerima konsultasi, ada seminar, training yang masih seperti itu. Kadang ya berbagi di podcast atau di radio, di YouTube gitu. Ya, Bu Erlik ini adalah founder dari Az-Zahra Educare, dan kemudian trainer konselor, juga praktisi parenting ya, gitu ya Bu Erlik? Iya, betul Ya, sekali. baik. Masya Allah ya. Jadi kesibukannya sangat bermanfaat bagi kita, dan kita perlu mendengar banyak dari pengalaman beliau terkait tema kali ini. Kita langsung saja ya, Bu Erlik ya. Boleh, Baik, silakan. terkait dengan menulis untuk healing dan legacy itu, kenapa Bu Erlik menulis tema tentang itu, Bu? Ya, sahabat kita orang biasa dimanapun kita berada, kita bincang-bincang ya pada pagi hari ini tentang menulis dan untuk healing, self healing terutama. Ini ada pengalaman khusus sih Mbak Kodar sebetulnya. Waktu itu aku diajak oleh temanku, dia itu seorang penulis dan juga membersamai teman-teman yang ingin menulis buku. Dia sudah menulis sekitar 200 lebih bukunya. Nah, diajak untuk mengisi tentang gimana ya Bu Eli kita bikin webinar self healing with writing. Wow. Nah itu kan aku baru denger gitu. Oh ternyata bisa ya Kak. Aku bilang oh bisa banget. Akhirnya kita bikin. Pesertanya itu 100 lebih waktu itu. Banyak ya. Banyak sekali. Dan ternyata dari peserta itulah kita tahu menulis itu bisa menjadi ajang untuk self healing. Karena menulis itu bisa orang bisa mengetahui diri sendiri, mengenali diri sendiri, mengenali masalah-masalah, terutama emosi-emosinya ya. Kan orang tuh emosi-emosinya yang kental, mungkin amarah, kekecewaan, sesuatu yang belum tercapai, dan banyak hal yang itu belum bisa keluar. Akhirnya dengan menulis dia bisa mengungkapkan masalah-masalahnya, dia bisa mencoba mencari solusi untuk dirinya, dan yang paling penting dia memiliki kontrol diri, kontrol emosi yang lebih bagus. Itu sebetulnya. Gitu ya. Jadi banyak orang mungkin belum tahu tuh Bu Erlik bahwa menulis itu bisa juga sebagai healing ya. Oke. Nah, berarti kan penulis dan yang membaca punya manfaat kan dengan menuliskan ya. Nah, kalau dari sudut pandang menulis itu Bu, penulis itu apa yang dirasakan dengan menulis sehingga berdampak pada healing tuh bagaimana gitu prosesnya?
Jadi kita itu kadang-kadang lupa ya untuk memberi ruang bagi emosi kita. Iya. Jadi emosi-emosi yang saya bilang tadi, ada rasa sedih, ada kecewa, ada marah, ada benci, yang mungkin itu dari kecil sudah ada karena perjalanan kehidupan bersama orang tua, bersama orang-orang dekatnya, dan itu tidak pernah terungkapkan. Nah, menulis itu ternyata kita membersamai diri kita untuk merasakan, dan ternyata di situ juga ada proses berpikir. Betul. Proses berpikir, merasakan secara fokus, mindfulness. Nah, pada saat itulah ada internalisasi, kemudian penyadaran-penyadaran serta pengenalan diri. Oh, ternyata aku mempunyai beberapa masalah yang sebetulnya ini harus aku keluarkan, harus aku selesaikan. Nah, inilah pentingnya ketika kita atau orang itu sudah mampu mengungkapkan, walaupun itu masih dalam bentuk kata-kata, dia sudah memiliki tahap penyembuhan satu step dibanding sebelumnya. Iya. Nah, setelah itu nanti dia bisa kita bimbing apakah dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri atau dia perlu bantuan. Itu pentingnya. Masya Allah ya. Jadi ini relate sama ilmu psikologi ya, yang bahwa salah satu bentuk terapi adalah journaling. Nah, Benar. dengan yang Bu Erlik sampaikan, kita jadi tahu ya bahwa menulis itu momen kita untuk ngobrol sama diri sendiri, rilis dari apa yang kita tanggung Simpan. selama ini, dan kemudian melepaskannya. Jadi sehat ya Bu Erlik dengan menulis itu ya. Pastinya. Oke. Nah, dari pengalaman Bu Erlik, klien-klien atau yang membaca atau yang membutuhkan, ada nggak testimoni keberhasilan, pembuktian bahwa menulis tuh benar-benar healing deh gitu? Ada pengalaman? Ada beberapa yang langsung cerita ke aku ya, selain menulis itu sebagai proses untuk healing, termasuk juga ketika dia membaca tulisan orang. Oh iya. Nah, ternyata itu Pak Godar manfaatnya ya. Jadi ketika dia menulis, dia kok saya menemukan diri saya yang selama ini nggak pernah aku pikirkan ya, gitu. Nah, itu kan sesuatu yang dia temukan secara sengaja bersama dirinya sendiri, berbicara dengan dirinya, ada apa dengan saya? Oh, ternyata saya menemukan sesuatu, bisa itu sesuatu yang sifatnya itu potensi-potensi yang nggak disadari, yang itu bagus untuk diaktualisasikan, bisa juga berupa sakit-sakit yang dulu mungkin pernah terpendam dan belum disembuhkan. Nah, itu. Jadi aku sebetulnya ternyata aku menemukan diriku dengan plus minusnya. Jadi setiap manusia itu kan memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Nah, ini penting banget karena nggak semua orang itu kalau ditanya apa kamu Mbak Kodar punya kelebihan apa gitu, belum tentu orang itu bisa langsung otomatis menjawab. Betul. Apa ya, kayaknya aku nggak bisa apa-apa. Nah, setelah dengan menggores semua kata-kata, bertanya pada diri, mengungkapkan apa yang dirasakan, dipikirkan, nah itu dia pelan-pelan mulai menemukan. Tapi memang gini Mbak Kodar, kalau udah masuk kepada self healing itu harus ada pendamping. Oh, gimana tuh pendampingnya Bu Erlik? Kenapa dibutuhkan pendamping? Suatu ketika dia menemukan pahit-pahitnya masa lalu dia, nah yang suka kita ada yang bilang itu inner child yang harus disembuhkan. Nah, itu ada pendamping yang menemani, mensupport, mendukung dan membantu bersama-sama healing seperti apa yang dia butuhkan. Iya. Jadi pada waktu kita mengadakan webinar itu, endingnya itu banyak yang minta konsultasi karena telah juga ya. menemukan dirinya. Oh, berarti kamu itu memiliki ini loh, emas yang tersimpan atau mutiara yang terpendam ini gitu tuh. Dan ada juga yang ternyata saya punya masalah-masalah dengan keluarga saya ya Bu, pantesan saya nggak pernah deket sama ibu saya. Nah, itu disitulah dia mulai self healingnya di situ dengan pendampingan tadi.
Oke, baik, Masya Allah ya. Jadi ternyata dengan menulis dan membaca tulisan orang lain bisa diartikan nggak Bu Erlik bahwa dengan kita membaca tulisan orang lain yang bisa jadi relate sama masalah hidup kita, jadi kita nggak merasa sendirian ya. Dan Benar, benar. ditambah dengan kalau kita punya pendamping atau mentor atau coaching ya, yang bisa mengarahkan kita jadi jelas kita lagi mengalami masalah apa dan penyelesaiannya seperti apa. Begitu bukan Bu Erlik? Benar banget, Gitu benar ya. banget. Oke, baik. Jadi gini Mbak Kodar, eh, kadang-kadang kita itu setiap hari kalau mau menulis, mengungkapkan gitu ya, apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, unek-unek, kekecewaan, masalah-masalah emosi yang belum selesai, tulis aja gitu sebanyak-banyaknya. Kalau nanti menjadi sebuah tulisan, itu manfaatnya selain untuk diri sendiri dan orang lain, walaupun itu tadi nggak dibaca oleh siapapun, Iya, toh juga tetap bermanfaat untuk dirinya sendiri. iya, Dia sembuh, kemudian dia bisa mengulang lagi, oh ternyata aku menemukan makna hidup. iya, Nah itu dia gitu ya. bagusnya kalau kita bisa memaknai seperti apa sih self healing with writing. Iya, Masya Allah ya. Nah, dengan yang Bu Erlik sampaikan bahwa bisa membaca lagi dan bisa bermanfaat bagi orang lain di masa-masa yang akan datang, maka bisa disebut ya Bu, itu jadi warisan juga ya. Nah, dari yang Ibu tulis, bagaimana Bu Erlik menjelaskan bahwa dengan menulis ini sebagai bentuk warisan Bu kepada orang-orang yang hadir di masa yang akan datang? Biasanya kalau ngomong warisan, quote and quote, Harta, ya kita, properti ya. kita, wah warisan nanti apa ya, harta benda, properti, kendaraan, uang dan seterusnya. Nah, kita lupa gitu ya bahwa diri kita dan apa yang kita lakukan keseharian itu juga merupakan harta yang luar biasa. Jadi kalau kita tidak menulis gitu ya teman-teman ya, kalau kita tidak mau menuliskan kisah-kisah perjalanan hidup kita yang mungkin bisa heroik gitu, kayak nenek-nenek kita zaman dahulu mungkin yang pernah ikut perang gitu, atau orang-orang tua kita zaman dulu yang nggak pernah kenal gadget tapi dia bisa mengasuh anak-anaknya sampai ke pendidikan tinggi dan menjadi orang gitu ya, orang yang sangat bermanfaat, mungkin sekarang udah jadi menteri, direktur di sebuah perusahaan dan lain-lain. Nah, inilah yang disebut warisan. Di situ kita bisa melihat nilai-nilai atau contoh-contoh tentang bagaimana orang itu berperilaku atas dirinya, keluarganya dan juga lingkungannya. Bisa itu tentang kebijaksanaan, Iya. belajar dari kesabaran orang itu, belajar dari ide-ide yang muncul yang menginspirasi generasi berikutnya. Ya, jangan lupa juga ya, walaupun kita ini udah dibilang teknologi tinggi, apa-apa lewat gadget, tapi jangan lupa bahwa orang-orang terdahulu itu juga memberikan makna dalam perjalanan hidupnya yang itu secara tidak langsung diwariskan. Iya. Nah, itulah pentingnya kalau semua perjalanan orang-orang dahulu penuh dengan makna perjuangan yang sangat berarti itu ditulis, maka itu yang bisa menjadikan warisan. Oke. Good, Masya Allah ya. Jadi sahabat KOB, kita jadi tahu ya bahwa ternyata menulis itu bukan cuma menyehatkan bagi diri tapi juga menyehatkan bagi orang yang membacanya. Nah, Bu Erlik boleh dijabarkan nggak apa saja yang bisa kita wariskan dalam tulisan ini ke pembacanya gitu Bu Erlik? Itu tadi banyak banyak banget ya, selain tentang diri kita sendiri, perjalanan hidup kita. Mungkin misalnya Mbak Kodar pernah mengalami sesuatu peristiwa yang itu sangat berarti di dalam hidup, kemudian di situ bisa diambil maknanya, maka itulah yang bisa kita tularkan kepada orang lain menjadi suatu wacana baru atau suatu wawasan baru. Dan juga misalnya tentang nggak usah jauh-jauh ini ibu-ibu, misalnya ada yang pintar jahit,
pintar masak nih ibu-ibu, terus sabarnya luar biasa kalau anak rewel, anak tantrum, anak ngambekan gitu. Nah itu bisa ditulis semudah itu dan sesimpel itu. Atau misalnya tips-tips ya sehari-hari, eh, kalau ibu-ibu sekarang, mama-mama muda itu suka jualan apa aja bisa jadi duit kan Mbak. Iya, benar. Luar biasa banget gitu loh. Istilahnya leha-leha di rumah dengan gadgetnya itu semuanya bisa jadi duit. Nah, itu bisa menjadikan inspirasi untuk orang lain. Kalau misalnya kayak teman kita ya almarhum Kak Hilman Almadani punya Almadani. buku tentang parent time, tentang bagaimana pengasuhan. Nah, itu kan sampai sekarang orang sudah tidak ada, buku itu tetap sangat bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah. Betul. Kayak misalnya saya waktu itu menjadi ketua PKK di lingkungan saya, Iya. itu anggota PKK setahun sekali itu harus punya buku. Ada inspiring woman tentang inspirasi mereka selama Masya Allah. hidup dia itu dia punya kisah apa. Iya. Kemudian buku kumpulan puisi tentang wanita, tentang perjuangan. Kemudian buku tentang resep-resep warisan keluarga. Nah itu kan ini ya apa namanya sesuatu yang unik ya. Unik. Sampai itu orang go internasional buku resep itu orang-orang di luar, orang Indonesia di luar itu pada suka dan dia membeli untuk dipraktekkan di negara lain itu. Nah ini masuk ke buku keempat sekarang ini. Nah Iya. gitu ya. Jadi banyak hal Mbak Kodar yang bisa di-sharing melalui buku itu. Iya, Masya Allah. Jadi termasuk kisah sukses kita melewati badai, ya Bu ya. Benar Atau banget. kisah sukses kita mengantarkan anak menuju rumah tangga atau apapun ya yang pernah kita lalui yang itu bermanfaat buat orang lain ya. Karena kita diciptakan oleh Allah itu berbeda-beda ya, Oke. punya keunikan masing-masing. Ya, itulah manfaatnya kalau kita mau berbagi melalui menulis itu orang mempunyai khasanah yang banyak dari peristiwa-peristiwa orang yang berbeda-beda tadi. Baik, Bu Erlik, kita sudah membahas tentang pentingnya ya menulis, kemudian menjadi warisan. Mungkin Bu Erlik bisa memberi kiat ya, gimana caranya kita mulai aktif menulis untuk kesembuhan diri dan pengalaman bagi orang lain gitu. Langkah-langkahnya apa Bu Erlik untuk bisa memulai menulis? Sebetulnya langkah itu gampang, Mbak. Kita nggak usah terlalu berpikir harus A, B, C gitu tuh enggak. Jadi yang penting nomor satu teman-teman ada kemauan. Nah, ada kemauan. Yang kedua mau memulai. Iya, itu ya. Memulai ini kadang-kadang berat gitu Betul, loh. rencana aja ya. Rencana aja, rencananya udah muluk-muluk tapi nggak mulai-mulai nih buat apa gitu loh. Iya. Jadi memulai itu ibarat ini Mbak Kodar, ibarat kita mendorong mobil yang mogok gitu ya. Mobil mogok itu kan mati berhenti, itu berat banget di awal. Iya. Tapi kalau si roda tadi udah gelinding, istilahnya pakai satu jari aja udah jalan. Nah, makanya teman-teman memulai dulu gitu. Sehari walaupun cuma 5 menit, 10 menit ambil kertas tulis atau di handphone kalian, di laptop atau dimanapun media itu bisa. Jadi semudah itu, nggak usah nunggu sempurna. Ntar tulisanku jelek ini. Sempurna itu merupakan proses. Iya. Nanti kalau udah dituangkan sehari itu 5 menit, 10 menit, pas sudah jadi banyak 10 halaman misalnya, terus kita baca ulang, oh kayaknya ini, nah itu kayak puzzle, tinggal diubah-ubah. Nah, ini satu pengalaman saya waktu aku ikut menulis dengan bimbingan gitu ya. Waktu itu orang-orang ngetop lah kayak Asma Nadia dan lain-lain itu yang udah ngetop menulisnya. Itu tuh di kelas itu ada 130 lebih peserta.
setiap hari tugasnya menulis 4 halaman wajib. Apapun itu sesuai tema yang kamu inginkan. Itu kan dipaksa ya. Waduh, kayaknya nggak bisa nih. Kamu harus bisa, kamu harus bisa. Semuanya totalnya nanti harus 20 hari dikalikan 4 halaman berarti kan 80 halaman jadinya. Nanti kalau sampai ada ketentuannya, itu bisa gagal dan tidak bisa ikut kelas lagi. Nah, dan karena dipaksa itu tadi akhirnya jadi juga itu 80 halaman. Terus disuruh konversi, coba dikonversi ukurannya sesuai buku yang kita harapkan, jadinya 200 lebih halaman. Amazing gitu Amazing. loh. Ternyata bisa. Ternyata bisa dan semudah itu. Kenapa kita harus dipaksa? Nah, setelah itulah aku jadi keinginan untuk nulis itu selalu muncul, ada aja sampai dengan kurang lebih 10 buku saat ini Masya baru. Allah. Dimulai dari tahun berapa tuh Bu Erlik memulai buku pertamanya? Mulai pandemi. Pandemi ya? Pas pandemi sekitar 2020. 2021 apa 22, pas saat saya ikut itu ngadakan self healing with writing itu. Nah, ternyata di situ aku menemukan diriku kembali dengan menulis. Buku pertama saya waktu itu judulnya adalah 6 buku ya Bu ya? Inner Journey with Allah, buku solo Masya pertama saya. Allah. Oh. Ya, jadi sahabat KOB terbayang bukunya udah banyak dalam waktu yang relatif gitu ya, dan menghasilkan. Nah, Bu Erlik, menjawab pertanyaan nih, ada temen sahabat KOB yang kayaknya saya nggak bisa deh nulis gitu. Gimana saran Bu Erlik terhadap sahabat KOB yang kayaknya saya bisa nulis gitu. Memotivasi orang-orang atau sahabat-sahabat yang seperti itu tuh bagaimana Bu Erlik? Jangan ragu, jangan bingung. Tulis aja setiap hari, bikin jurnal. Jurnal tentang syukur, jurnal tentang diri sendiri, jurnal tentang apa aja yang teman-teman sukai. Karena semua yang disukai biasanya kan mudah ya Mbak Konda Iya, dilakukan. iya, mengalir ya. Terus nggak usah mikir. Karena kalau mikir nanti mentok, aduh kok Merasa kemarin beban ya. terus ya yang kemarin kok gini, jadi ini harus nyambung. Nggak usah Nggak usah. nggak nyambung, tulis semuanya. aja. Sampai kadang-kadang aku itu selalu nulis di note di HP gitu ya, kalau lagi di jalan ada ide atau apa gitu, nanti kalau nggak segera ditulis akan hilang gitu. Makanya dibilang sebagai legacy tadi itu, menulis itu kalau nggak ditulis, semua pengalaman seindah apapun dari seseorang itu akan hilang. Nah, itu kan sayang banget Sayang gitu loh. banget ya. Jadi teman-teman itu capture the moment ya. Momen hari ini apa? Aku lagi marah sama anak, tulis. Momen hari ini, oh aku lagi dipeluk oleh suamiku, dikasih hadiah, tulis kayak gitu. Nanti baru puzzle tadi kita susun. Iya. Itu kan udah menjadi satu kisah dalam keluarga. Betul. Bagaimana dengan anak, bagaimana kita saat lagi kesel, itu tergambar gitu loh. Oh, kalau kesel begini, terus kita bisa memberikan solusi, ditambahin. Nah, jadilah satu buku tentang bagaimana diri saya bersama keluarga. Betul. Nah, itu. Jadi nomor satu, apapun pengalaman yang dirasakan itu segera aja ditulis. Segera ditulis ya. Oke. Baik Bu Erlik, luar biasa nih percakapan kita ya. Poin selanjutnya ini ya. Jadi pesan-pesan apa yang bisa Bu Erlik berikan untuk para penulis pemula nih Bu Erlik? Langkah-langkahnya apa supaya bersegera mulai? Terus apa yang dibutuhkan untuk bisa mulai menulis? Bener Mbak Kodar. Jadi supaya memudahkan itu, coba cari di dalam diri sendiri itu pengalaman hidup apa sih yang paling mengubah
diri saya gitu. Biasanya itu kan selalu diingat dan jelek banget gitu kan ya. Iya. Itu biasanya gampang untuk dituangkan dalam bentuk kata-kata. Kemudian selanjutnya ambil pelajaran apa yang pernah kamu dapat dari peristiwa itu. Iya. Entah itu peristiwa pahit-pahit Hikmahnya banget, ya. mengambil hikmah dari peristiwa itu, tuangkan dalam kata-kata dalam tulisan. Nah, berikutnya lagi, pikirkan kira-kira nanti pesan apa sih yang akan saya wariskan, saya tinggalkan untuk minimal untuk keluarga saya dengan menulis ini gitu. Kayak teman kita Bu Rani Warsito itu kan sering menulis, dan dia menulis pertama itu buku tentang keluarganya dia, orang tuanya, terus kakak-kakak, adik-adik sampai dia keturunan. Itu bagus banget karena bagaimana kiprah orang tua membesarkan sekian banyak anak, membersamai, dan itu menjadi dirinya, menjadi aku merasa belajar banyak dari ayahku tuh ini, aku dari ibuku tuh ini. Nah itu menemukan makna itu. Akhirnya itu yang bisa dibaca oleh keluarganya. Bagaimana heroiknya dia dulu orang tua menjadi mulai dari merangkak dari bawah sampai menjadi pejabat tinggi gitu. Iya. Nah itu Mbak. Masya Allah. Nah, kalau penghambat nih Bu Erlik, kita udah belajar kiatnya, terus apa manfaatnya. Kita juga kayaknya sepertinya kita perlu tahu ya, apa penghambatnya nih Bu. Kok masih belum mulai juga sih menulis gitu. Hambatannya apa kira-kira Bu Erlik yang perlu kita taklukkan sehingga kita bisa memulai menulis? Nomor satu biasanya menunda. Menunda. Nah, menunda antar aja masih sibuk. Padahal kan cuma sebentar di ponsel atau di apa gitu ya. Nomor dua, merasa belum sempurna. Oh gitu. Nah itu. Jadi Enggak, ngerasa harus sempurna dulu untuk nulis merasa ya. selalu merasa kurang gitu loh. Kalau merasa kurang terus kan mau nulis juga ntar ini ntar jelek, ntar itu gitu. Ya, yang berikutnya adalah kekhawatiran pada diri sendiri. Secara bawah sadar orang itu kadang takut untuk jernih ke dalam dirinya sendiri. Ketika dia menemukan trauma, dia nggak bisa menghadapi, nah itu bisa muncul trauma baru gitu. Ya, jadi hal-hal itu yang mungkin ya kendala-kendala yang saya alami itu seperti itu, menunda-nunda, terus merasa belum sempurna tadi, merasa masih kurang aja gitu, akhirnya nggak nulis-nulis. Terus merasa sulit juga, susah nanti kalau udah ini mentok, kalau udah ini mentok gitu. Emang bener aku merasakan waktu itu belum ikut kelas yang dipaksakan menulis 4 halaman sehari itu benar-benar mentok. Itu sekitar 20 halaman itu berhenti, dan berhentinya lama banget gitu. Tapi ketika kita sudah dibimbing, kita kalau memang serius membuat buku itu kan ada susunan ini ya, isi buku gitu ya, per babnya apa, subbabnya apa. Nah, kalau udah ada guide-nya seperti itu, jadi dimudahkan kita untuk mengisi tiap babnya. Baik Bu Erlik, kita sudah membahas tentang pentingnya, ya manfaatnya, terus bagaimana kiatnya. Di sesi terakhir nih Bu Erlik, mohon pesan terakhir untuk para sahabat KOB yang berniat memulai menulis. Silakan Bu Erlik. Iya, teman-teman sahabat KOB dimanapun berada, menulis, betapa pentingnya menulis itu ya, bahwa setiap orang memiliki cerita yang berharga. Jangan meremehkan perjalanan hidup Anda. Tulislah, bisa jadi tulisan itu bisa menyembuhkan diri sendiri atau orang-orang di sekitar kita. Jadi apa yang tidak sempat kita ceritakan mungkin ia akan hilang bersama waktu. Tapi apa yang kita tuliskan bisa menjadi cahaya terus sepanjang hidup, bahkan kepada generasi yang akan datang. Masya Allah. Terima kasih Bu Erlik untuk kesempatan kali ini dengan temanya. Semoga pembahasan kita kali ini menggugah banyak dari sahabat KOB untuk memulai menulis dan mewariskannya untuk generasi yang akan datang.
Sampai berjumpa di podcast kita selanjutnya bersama Kita Orang Biasa.